Di zaman sekarang yang udah serba AI, maka pabrikan prosesor dan juga laptop itu biasanya berlomba-lomba buat ikut ambil bagian di pasar yang panas ini. Dan akhir ini makin banyak laptop yang hadir dengan prosesor khusus AI. Salah satunya yang lagi Pichel pegang saat ini. Dimana secara spek dia udah cocok banget buat produktivitas, bahkan udah resmi mengantongi label Copilot Plus PC dari Microsoft. Tapi di kelas harganya, apakah laptop ini benar-benar sepadan? Apakah benar bisa diandalkan buat ngegas kerjaan sehari-hari plus icip-icip fitur AI yang makin hari makin canggih? Nah, mending langsung kita akan bedah aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel kedatangan sebuah laptop dari HP, yaitu HP OmniBook 3 NG AI 14 dengan kode HV0036AU. Laptop ini tuh punya spesifikasi sebagai berikut. CPU AMD Ryzen AI 7445 prosesor, RAM dual channel 32GB DDR5 5600MB transfer per detik, storage SSD 512GB PCIe generasi 4 M2 NVMe, integrated GPU AMD Radeon 840M grafik, layar 14 inci panel IPS dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate hingga 60Hz. Nah, untuk harganya sendiri maka laptop ini tuh dibanderol di kisaran harga 15-17 jutaan, tergantung paket penjualan dan juga promo yang tersedia. Penasaran apakah memang ini sebanding atau enggak? Nah, langsung kita mulai aja reviewnya. Masuk ke urusan desain, maka laptop ini tuh kelihatan main di area pemakaian casual, baik buat kerja maupun juga untuk urusan sekolah. Warna Glacier Silver dengan finishing ala kanvas bikin look yang diberikan tuh jadi tipikal laptop kantor banget. Sedangkan untuk varian warnanya, sayangnya yang Pichel review kali ini cuma satu-satunya varian yang tersedia. Sementara untuk materialnya, laptop ini menggunakan plastik ABS yang bikin bobotnya tetap ringan. Karena bobotnya sendiri cuma sekitar 1,4 kg atau kalau ditambah sama charger di 1,8 kg. Ditambah lagi dengan dimensinya yang juga ringkas, di mana dia memiliki panjang 31 cm dengan lebar di 23 cm dan ketebalan hanya di 1,5 cm. Jadi nggak makan banyak ruang di dalam tas. Menariknya juga, meskipun pakai material ABS, feeling bodinya tetap kerasa firm. Karena pas Pichel coba ketok-ketok tuh nggak ada kesan kopong dan juga ringkih sama sekali. Cuma ya, jangan sampai dibanting juga ya guys. Nah, selanjutnya kita bahas soal desainnya lebih detail. Dimana mulai dari cover atas terdapat logo HP dengan finishing chrome di bagian tengah. Dan menariknya bagian atasnya terdapat garis horizontal yang awalnya Pichel kira ini LED. Tapi ternyata ini cuma area di emboss di dalam untuk sebagai pemanis doang. Dan lebih lanjut, waktu layarnya dibuka, nanti kita langsung disambut dengan keyboard full size dan juga trackpad berukuran besar yang warnanya ngeblend banget sama bodinya. Di sini nanti paling terdapat deretan stiker informasi AMD Ryzen AI 7 dan juga AMD Radeon Graphics di sisi kanan palm rest-nya. Dan di sisi kiri palm rest-nya nanti paling cuma ada logo AI ciri khas dari HP sebagai penanda kalau laptop ini tuh berbasis AI. Geser ke layar, palingan nanti teman-teman cuma akan menemukan bezel atasnya, yaitu memiliki ukuran sekitar 1 cm, dan di area inilah juga jadi tempat sebagai webcam yang sudah dilengkapi oleh privacy shutter. Sementara untuk bezel kiri dan kanannya, ini berada di kisaran 0,7 cm, lalu di bagian bawahnya menjadi area yang paling tebal, yaitu di angka 2,5 cm, karena dipakai buat naruh brandingan logo HP. Nah, memang sayangnya Pichel belum nemu angka resmi soal screen to body ratio dari laptop ini. Tapi kalau Pichel ukur sendiri pakai algoritma hitung-hitungan yang tadi, ya pakai ChatGPT, maka komposisi bezelnya itu hasilnya ada di kisaran 81%. Dan untuk layarnya ini sendiri, maka dia sudah ditopang oleh sebuah engsel tunggal lebar yang support bukan hingga 135 derajat. Ya, meskipun nggak sampai 180 derajat, tapi untuk kebutuhan kerja dan belajar, sudut bukan segini tuh harusnya udah mencakup lah untuk kebutuhan harian. Asal jangan 45 derajat aja kan, kalau 45 derajat gimana kita mau lihatnya gitu kan. Terus 35 udah oke lah. Jangan komplain. Selanjutnya begitu kita pindah ke bagian bawah, nanti palingan terdapat grill ventilasi besar untuk sirkulasi udara. Sementara itu di pojok bawah kanan dan kirinya palingan terdapat 2 buah speaker yang mengarah ke bawah. Dan ini juga nggak ketinggalan, di bagian ini juga terdapat beberapa stiker informasi dan juga informasi produk, QR code, serta informasi sertifikasi dan juga identitas perangkat. Terakhir untuk segmen desain ini adalah I/O port, di mana tersedia di laptop ini tuh di bagian kiri dan kanannya. Untuk sebelah kanannya terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan satu combo audio jack 3,5 mm. Sementara di sisi kirinya ini agak lebih rame, di mana satu port full HDMI 2.1 output, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan dua port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support akan power delivery dan juga DisplayPort, serta HP Sleep and Charge. Jadi memang untuk urusan port ini udah tergolong esensial, tapi sayangnya untuk teknologi tiap port ini tuh memang bukan yang paling mutakhir. Selain itu juga belum tersedia tuh kayak port Ethernet dan juga SD card ya. Jadi kalau buat kita yang butuh-butuh banget ya,
harus kudu invest lah USB hub tambahan ya. Tapi overall sebenarnya buat kebutuhan basic sehari-hari ya di port ini harusnya udah bisa nge-cover untuk kebutuhan umum lah. Ditambah lagi ada USB Type-C, ini kan bisa support kalau kita punya charger USB Type-C yang general gitu ya. Apalagi kayak Pichel punya banyak charger dari luar yang support daya gede, ya bisa langsung dicolok gitu. Masuk ke bagian layar, maka laptop ini sendiri menggunakan panel IPS finishing anti-glare yang sudah meminimalisir akan pantulan cahaya saat dipakai di kondisi terang. Ukurannya 14 inci yang memiliki aspek rasio di 16:10 dan memiliki resolusi di 1920x1200 atau WUXGA. Sementara untuk refresh rate-nya sendiri dia support sampai 60 Hz. Dan Pichel coba tes layarnya pakai X-Rite Display Plus dan hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di layar sini. Nah, dari angka-angka yang di sini teman-teman bisa lihat kalau panel layar laptop ini memang bukan yang menghasilkan akurasi warna yang tinggi. Coverage sRGB-nya palingnya cuma di kisaran 56-57% dan udah nunjukin bahwa panel ini tuh lebih cocok ke urusan sekolah, urusan kuliah ataupun kerjaan yang lebih banyak baca dan nulis dokumen. Dan buat teman-teman yang mungkin kayak ngerasa ini kok layarnya kurang banget gitu ya. Nah, nggak usah khawatir, karena kan ya udah kita tinggal colokin aja deh ke eksternal monitor lah gitu. Apalagi port HDMI-nya kan udah support HDMI 2.1 yang punya bandwidth hingga 48 gigabit per second. Jadi kalau punya portable monitor kah, atau mungkin monitor canggih gitu ya, udah tinggal colokin aja gitu, selesai sih sebenarnya masalahnya. Tapi memang di samping situ ada satu hal yang menurut Pichel agak sedikit menjadi catatan, yaitu kontras rasio di 1369/1. Ya, ini catatan yang positif untuk Pichel karena tergolong solid untuk kelas IPS. Karena banyak sekali layar-layar yang rata-rata kontras rasionya di bawah 1000. Jadi Pichel sih sebenarnya tuh biasa kalau buat pakai kerjaan harian, ini nggak ada kendala sama sekali. Cuma kalau mungkin buat kita yang editing, ya mungkin akurasinya agak perlu dipertanyakan sedikit lah. Dan ditambah juga, bukan cuma kontras rasio yang tinggi, tapi juga kecerahannya bisa sampai 313 nits, yang bikin laptop ini masih tetap nyaman dipakai di kondisi yang banyak cahaya. Lanjut lagi kita masuk ke bagian input device, di mana laptop ini udah ngasih kita 2 input device dan juga 1 security input. Input device yang pertama yaitu keyboard, di mana dia memiliki layout 75% dengan ukuran touch di 1,5 x 1,6 cm dan memiliki travel distance di 0,5 mm. Secara feel dia udah tergolong empuk dengan respons yang juga udah konsisten. Sedangkan untuk suaranya, keyboard ini pun juga bukan yang tipenya clicky, jadi ini tergolong yang lebih senyap. Dan lebih lanjut, selayaknya keyboard dengan layout begini, maka tombol function ini akan menyatu dengan tombol multimedia ataupun juga action keys. List yang tersedia pun juga sih tipikal laptop banget lah. Kayak ada mulai pengaturan volume, pengaturan mikrofon, brightness, ya, dan juga beberapa fungsi yang lain. Cuma yang menarik di sini untuk di-highlight adalah dia menyematkan Windows Snapshot di F2 sama kalkulator di F12 yang bisa dibilang bahwa segmentasi pasar kayak laptop begini tuh bisa dilihat ini tujuannya kemana gitu, ya kan? Dimana sebuah laptop itu bisa kita nilai dari function key-nya gitu. Jadi sampai sini teman-teman harusnya udah bisa nebak laptop ini arahnya kemana, ya kan? Lebih lanjut untuk keyboard ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan backlight LED yang memiliki 2 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman atur menggunakan shortcut Fn dan juga F10. Dan ngomongin soal LED, ada juga nanti beberapa LED light di tombol-tombol yang ada di keyboardnya, seperti contohnya di tombol caps lock, tombol function, tombol mikrofon, dan juga speaker, dan juga tombol power. Dan nggak sampai di situ aja, karena memang laptop ini sudah mengantongi sertifikasi Copilot Plus dari Microsoft, ya tentu aja ada tombol dedicated Copilot Key di sini. Jadi untuk kita menekan akan fitur AI cuma tinggal pencet satu tombol aja, ya kan kita langsung bisa mengakses fitur-fitur yang ada di sini. Dan untuk nanti lebih detailnya, Pichel akan bahas di segmen performance, jadi sabar dulu ya guys. Dan dari keyboard kita pindah ke input device kedua, yaitu urusan touchpad. Di mana produk ini punya touchpad yang memiliki ukuran 12,5 x 8 cm yang letaknya presisi di tengah area dari palm press-nya. Touchpad ini pun juga sudah dilengkapi dengan fitur Windows Precision Touchpad, macam kayak fungsi tap to click, pinch to zoom, dan juga 2 and 3 fingers action. Nggak cuma itu juga, touchpad ini pun sudah dilengkapi dengan gesture control, di mana sisi kanan ini kita bisa gunakan untuk mengatur volume, sedangkan sisi kirinya untuk mengatur brightness. Dan memang untuk yang teman-teman nggak butuh-butuh amat, ya sebenarnya bisa kita matiin kok. Cuma memang sayangnya, ini dia tidak punya dedicated shortcut di keyboardnya, melainkan menggunakan aplikasi, yaitu HP Official yang bisa diakses lewat tombol F11. Nah, selain 2 input device yang tadi, laptop ini pun juga sudah dibekali oleh 1 security input, di mana laptop ini sudah dibekali face unlock lewat AR kamera yang terintegrasi dengan Windows Hello. Waktu Pichel coba, prosesnya udah instan banget lah, karena begitu layar dibuka, sensor infrarednya langsung aktif dan proses unlocknya kurang lebih cuma sekitar sedetik. Dan waktu Pichel coba pun matikan lampu ruangan biar lebih gelap, surprisingly infrared kameranya masih bisa ngebaca wajah dengan baik. Dan seperti biasa, buat yang penasaran, berikut ini Pichel coba tunjukin hasil pengujian input device pada laptop ini. Check this out.
Untuk urusan performa, maka Omnibook 3 ini ditenagai oleh prosesor terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen AI 7 dengan kode 445. Di mana dia memiliki konfigurasi 2 cores dan 4 thread berbasis Zen 5, dan juga 4 cores 8 thread berbasis Zen 5C. Sehingga totalnya tuh mencapai 6 core 12 thread. Dan fabrikasinya, prosesor ini sudah menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer dari TSMC dengan base clock di 2 GHz. Sementara untuk boost clocknya sendiri, dia bisa sampai 3,4 GHz untuk yang core Zen 5C-nya, sementara 4,6 GHz untuk yang Zen 5-nya. Selain itu pun, prosesor ini juga sudah punya default TDP di 28 Watt dengan rentang konfigurasi bisa diatur dari 15 sampai ke 54 Watt. Nah, kalau teman-teman lihat di atas kertas, memang spesifikasi tadi kelihatan tergolong mungkin biasa aja kali ya. Mungkin ya, biasa aja kali ya. Tapi jangan salah, karena justru disitulah prosesor ini tuh tergolong cerdik lah. Daripada dia ngejar clock speed yang tinggi, AMD justru taruh investasi besar di NPU berbasis XDNA 2 yang memiliki kemampuan hingga 50 TOPS. Artinya laptop ini sudah bisa libas fitur AI seperti recall, click to do, Windows Studio Effect, transkripsi otomatis, sampai berbagai fitur Copilot di Windows bisa jalan tanpa nyedot CPU sama sekali. Memang sih untuk urusan prosesor ini bukan yang terkencang di urusan kecepatan, tapi secara NPU mentah di 50 TOPS ini tergolong oke banget, terutama buat jangka panjang. Apalagi kedepannya kan harusnya makin banyak aplikasi yang bakal bisa ngandelin NPU secara natif. Dan harusnya Omnibook ini sudah siap duluan secara hardware. Dan beralih kepada sektor memori dan juga storage, maka laptop ini sudah dibekali dengan RAM 32GB DDR5 Dual Channel SODIMM yang memiliki kecepatan di 5600 MB transfer per detik. Sedangkan untuk storage-nya, HP menyediakan SSD M2 NVMe PCIe generasi keempat dari brand SanDisk dengan seri SN5000S, di mana dia memiliki kapasitas di 512 GB. Dan untuk sisi softwarenya, maka laptop ini sudah menggunakan operating system Microsoft Windows 11 Home Single Language x64 dengan build number 26600.8655 atau 25H2. Dan selanjutnya, karena kita nggak cuma baca spek doang, tapi kita bakal tes untuk ngelihat sebenarnya sejauh mana sih kemampuan aslinya gitu ya. Dan untuk pengujiannya, Pichel akan menjalankan 2 skenario tes sekaligus, yaitu menggunakan battery test dan juga charging test. Di mana masing-masing skenario Pichel akan set konfigurasi power mode-nya, yaitu di Windows, untuk masuk kepada best performance. Sedangkan untuk fan profile, sayangnya laptop ini nggak menyediakan opsi gonta-ganti kecepatan kipas. Jadi kita keep as it is. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Tes pertama kita mulai dengan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Di mana di kondisi battery mode, CPU multicore menghasilkan skor di 8201 poin. Sementara untuk CPU single core di 1386 poin. Dan pada charging mode, CPU multicore-nya naik tipis aja, cuma di 0,46% di 8239. Sementara untuk CPU single core-nya naik di 29,37% di 1793. Testing kedua dengan Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian. Dan pada battery mode, skor rata-ratanya di 3230, sementara pada charging mode, skor rata-ratanya di 3373 atau naik 4,4%. Lanjut ke testing ketiga, yaitu CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Maka pada battery mode, dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 4 menit 45 detik, sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 4 menit 39 detik atau lebih cepat 2,1%. Testing keempat dengan tes rendering Pixel Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2023 menggunakan project 15 clip 4K dengan total durasi 3 menit 30 detik dan format H264 serta preset quality 4K, maka pada battery mode, render time-nya ada di 3 menit 27 detik. Sementara pada charging mode, dia tuh menghasilkan di 3 menit 21 detik atau lebih cepat 2,9%. Testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Dan pada battery mode, skor yang didapat adalah 8719 untuk Essential dan 8194 buat Productivity. Sementara untuk Digital Content Creation di 5926 dan skor akhirnya menjadi 5383. Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 10189 buat Essential, 9543 untuk Productivity, 6302 untuk Digital Content Creation, dan skor akhirnya adalah 6089 atau naik 13,1%. Lanjut ke testing ke-6 dengan Crystal Disk Mark untuk mengetahui kecepatan storage-nya. Dan pada pengujian Second Shell 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan baca datanya mencapai 3,55 GB per second, dan menulis datanya mencapai 3,27 GB per second. Sementara di charging mode, terdapat perubahan yang signifikan pada kecepatan membaca datanya, yaitu di 6,29 GB per second, atau lebih cepat 77,2%. Sedangkan kecepatan menulis datanya mencapai 3,8 GB per second atau lebih cepat 16,2%. Kemudian buat pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, di battery mode, kecepatan baca datanya mencapai 66 MB per second dan menulis datanya mencapai 114 MB per second.
Sedangkan di charging mode, kecepatan membacatannya mencapai 75 megabit per second atau lebih cepat 36,4%, dan boost datanya mencapai 139 megabit per second atau lebih cepat 21,1%. Selanjutnya kita beranjak ke bagian grafis, di mana laptop ini sudah menggunakan AMD Radeon 840M Graphics sebagai integrated GPU yang terintegrasi langsung dalam prosesornya. GPU ini dibangun dengan arsitektur RDNA 3.5 berbasis fabrikasi 4 nanometer dan merupakan bagian dari platform Mobile Kraken 2 yang dirilis pada tahun 2025. Dari sisi performa, maka Radeon 840M ini sudah mendukung DirectX 12 Ultimate. Sementara untuk spesifikasi sendiri, maka GPU ini memiliki 4 computation unit, 256 shading unit, 16 texture mapping unit, dan 8 ROPs, serta dilengkapi dengan 4 Ray Tracing Acceleration Core. Kecepatan clocknya pun juga berada di 400 MHz secara base clock dan bisa meningkat hingga 2,9 GHz untuk boost clocknya. Ini tergantung akan beban kerja dan juga kondisi thermalnya. Menariknya lagi, karena ini adalah integrated GPU, maka performanya sangat bergantung pada konfigurasi sistem dan juga RAM yang digunakan. Karena memang dia memanfaatkan sistem secara sharing. Secara default, memang HP mengalokasikan sebanyak 8 GB RAM sebagai VRAM untuk iGPU-nya. Jumlah alokasi ini juga nanti bisa teman-teman ubah melalui aplikasi atau software dari AMD Adrenalin, di mana dia dengan RAM 32 GB di laptop ini sudah tersedia pilihan mulai dari 0,5 GB sampai ke 24 GB. Nah, menurut Pichel sebenarnya alokasi 8 GB untuk iGPU ini udah jadi pilihan yang paling ideal ya kalau menurut Pichel. Mengingat alokasi VRAM ini kan ngambil kapasitas dari RAM yang ada. Sehingga alokasi 8 dari 32 ini akan nyisain kita sekitar 24 GB RAM untuk sistem utamanya. Harusnya komposisi kayak begini udah pas lah untuk kebutuhan multitasking, editing, sampai gaming ringan tanpa kerasa kekurangan RAM. Dan oleh karena itu, kita bukan cuma sekedar nge-spill speknya, tapi kita juga akan ngetes gimana kemampuan iGPU-nya. Dan seperti biasa, Pichel bakal pakai scanner yang sama, yaitu kita pakai mode battery dan juga mode charging. Nggak lupa juga konfigurasinya masih sama, pakai power mode-nya tuh di Windows kita samain juga di best performance. Dan masuk ke tes GPU yang pertama, yaitu tes rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat satu frame. Maka pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 4 menit 43 detik. Sementara pada charging mode hasilnya sama persis, yaitu di rata-rata 4 menit 43 detik juga. Tes berikutnya menggunakan 3D Mark Time Spy sebagai synthetic benchmark. Dan di battery mode mendapatkan skor di 1546 buat grafik, 4156 untuk CPU, dan 1706 untuk overall skornya. Sementara pada charging mode mendapatkan skor di 1507 buat grafik atau turun 2,5%, 5792 untuk CPU atau naik 39,4%, dan 1695 untuk overallnya. Jadi ini malahan rata-rata turun sekitar 0,6%. Dan sebagai referensi, berikut ini Pichel tampilkan beberapa perbandingan dengan PC dan laptop yang pernah Pichel review. Check this out. Dan setelah kita bahas synthetic benchmark, kita masuk kepada pengujian gaming. Dan pada tes ini kita akan memakai dua mode, yaitu battery dan juga charging. Lalu mayoritas game bakal Pichel tes di resolusi natifnya, yaitu WUXGA atau 1920x1200 pixel. Dan settingannya juga kita set menjadi yang paling playable lah. Jadi kita nggak paksain semua di rata kanan. Sementara untuk list gamenya juga kita masih sama seperti biasa, itu kita bagi berbagai kategori, yaitu e-sport, AAA, MMORPG, dan juga yang simulation. Dan memang hasilnya hampir semua game e-sport masih bisa dijalankan dengan nyaman. Valorant bahkan tembus sampai 137,8 FPS. CS2 pun juga masih stabil di kisaran 94 FPS. Sementara kalau game kayak Dota 2 masih bisa dimainkan dengan frame rate di atas 60 FPS saat laptop kita cas. Palingan FC26 aja tuh, dia agak berat sendiri karena tergolong memang game berat ya. Jadi kalau mau playable tuh kita perlu turunin resolusinya. Sementara tuh game AAA ceritanya mulai beda, di mana Cyberpunk 2077 masih sanggup dimainkan di sekitar 56 FPS, tapi dengan resolusi yang kita turunkan ke 1280x800 dan juga di settingan yang low. Begitu juga untuk Need for Speed Unbound yang bisa tembus 46,7 FPS di settingan yang sama. Jadi buat ngejar playable di kedua game ini, meski perlu sedikit pengaturan dan juga kompromi lah di settingan grafisnya. Sementara kalau untuk game-game yang kayak open world, macam kayak Genshin, ataupun juga GTA 5, ataupun juga simulasi kayak The Sims gitu ya, hasilnya sih nggak ada yang mengecewakan saat dipakai main di dalam resolusi yang aktif. Yang menarik justru fenomena antara battery mode dan juga charging mode, yang hasilnya nggak beda jauh. Dimana di beberapa game seperti CS2, The Sims 4, FC26, bahkan Genshin Impact,
peningkatannya tuh sangat tipis, bahkan ada yang nyaris ataupun sama sekali hampir nggak turun gitu. Artinya mau kita pakai charging ataupun juga baterai, dia nggak perlu mikirin performanya gimana-gimana. Palingan cuma perkara urusan sedot daya doang. Tapi sisanya untuk performa real FPS-nya, plek-ketiplek tuh hampir-hampir sama. Sementara untuk menjaga performanya tetap stabil pas pengetesan tadi, sudah jelas laptop ini dibekali oleh sebuah kipas, yaitu di mana dia akan mengalirkan udara panas yang masuk dari heat pipe-nya dan dikeluarkan di dekat dari engsel layarnya. Dan untuk ngetes gimana kemampuan dari sistem pendinginannya ini, ya kita akan gunakan dalam kondisi idle dan juga kondisi stress test, nanti menggunakan AIDA 64. Dan dalam kondisi idle dan juga menggunakan baterai selama 10 menit, suhu prosesornya berada di rata-rata 43,5 derajat Celcius dengan frekuensi rata-rata di 1,6 GHz dan konsumsi dayanya sekitar 3,3 Watt. Terpantau juga temperatur tertinggi yang tercatat hanya di 46,2 derajat Celcius. Sementara saat charger terhubung dan juga kondisi tetap sama, yaitu tetap idle, frekuensi core clock-nya masih stabil di 1,6 GHz. Sedangkan sisanya palingan cuma naik tipis saja, seperti suhu prosesor rata-rata berada di 46 derajat Celcius dan konsumsi dayanya sekitar 3,5 Watt. Untuk temperatur tertinggi pun juga cuma berada di kisaran 48 derajat Celcius saja. Dan setelah 10 menitan kita istirahatin, maka Pichel jalanin stress test selama 15 menit dalam kondisi charging. Di sini terlihat core clock frekuensinya langsung naik di 3 GHz. Namun setelah 1 menit berjalan, dia malah turun dan stabil di 2,5 GHz. Selain itu, di sini prosesornya mencatat konsumsi daya yang sempat naik sampai ke 23,3 Watt di awal, tapi kemudian stabil turun dengan rata-rata di 15,5 Watt. Sedangkan untuk temperaturnya, dia terpantau berada di rata-rata 65,9 derajat Celcius dengan suhu puncak mencapai 76,2 derajat Celcius. Setelah itu selesai, maka Pichel cooling down laptopnya selama 15 menit dalam kondisi baterai. Dan kemudian kita lanjut lagi kepada stress test baterai selama 15 menit. Dan saat pengujian dilaksanakan, maka terpantau prosesor yang ada itu spike mencapai frekuensinya di 3 GHz. Dan dia mulai stabil di kisaran 2,4 GHz untuk core clock-nya. Untuk konsumsi dayanya pun juga dia rata-rata stabil di 14,2 Watt dan puncaknya bahkan mencapai sempat ke 19,4 Watt. Sementara di sisi temperatur, rata-ratanya paling tercatat di 63 derajat Celcius dengan suhu maksimum di 69,8 derajat Celcius. Dan setelah itu, Pichel hentikan pengetesannya dengan total durasi testing selama 1 jam 5 menit. Dan pada waktu Pichel melakukan pengetesan ini, Pichel sempat takut menjaga-jaga ya, apalagi berasumsi bahwa jangan-jangan ini kena thermal throttling. Oleh karena itu, Pichel juga cobain menggunakan stress test, dan tapi kita pakai fan cooler gitu, dari Suncell, ya kan? Kita udah tahu Suncell gasnya kan kayak ngepol gitu kan, dan kita memastikan jangan sampai ada batasan di thermalnya. Dan pada waktu kita tes, pada waktu menggunakan stress test tadi, hasil core clock-nya juga tergolong masih sama. Yang berbeda paling cuma di temperaturnya doang. Ya, dan sampai sini lagi-lagi performa antara baterai mode, charging, atau bahkan sampai yang stress test menggunakan fan cooler, ini pun ternyata perbedaannya nggak terlalu besar. Dan dari sini Pichel bisa melihat bahwa selama pengujian ini, terlihat sekali bahwa spesifikasi dari laptop ini tuh kayak dibatasi. Jadi sedikit terlihat ada indikasi thermal throttling, tapi kayaknya ada limitasi secara hardware gitu. Jadi kayak polanya tuh kelihatan HP kayaknya bukan buat ngejar performanya secara maksimum di laptop ini. Tapi lebih ke arah yang dimana dia bisa mendeliver performa secara konsisten, tapi juga tetap efisien gitu. Dan setelah pengetesan secara internal, Pichel langsung cek juga suhu luarnya ya, dimana bodinya gitu ya kan, seperti apa pada dalam kondisi idle dan juga pada waktu terutama stress test. Di mana Pichel tes di suhu kondisi ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Dan pada waktu kondisi idle, dia memiliki titik panas di sisi depan, yaitu berada di area kiri keyboard, tepatnya di antara tombol 4 dan tombol 5. Dengan suhu rata-rata di 40,9 derajat Celcius, dan bahkan tertinggi mencapai 43,5 derajat Celcius. Sedangkan di sisi belakang, dia berada tepat di area lubang ventilasi udara dengan suhu rata-rata di 44,7 derajat, dan tertingginya ada di 46,8 derajat Celcius. Sementara pada saat stress test, titik panasnya berada di bagian depan, yaitu di area dekat dari layar, dengan suhu rata-rata di 47,9 derajat Celcius, dan tertinggi mencapai 56 derajat Celcius. Sedangkan di belakangnya, bagian terpanasnya ada di bagian airflow, dan ini tergolong meningkat juga, yaitu suhu rata-ratanya di 58,7 derajat, dan bahkan tertingginya mencapai 61,2 derajat Celcius. Ya, jadi bisa dibilang bahwa sistem pendinginan di sini tuh masih sedikit menjadi catatan, karena kayaknya satu kipas mungkin agak kurang kali ya, perlu ditadi dua gitu. Ini bisa lihat di kondisi idle aja, untuk area keyboardnya udah tergolong cukup panas. Apalagi pas waktu masuk ke stress test, panasnya langsung naik drastis banget. Jadi kalau teman-teman mau pakai buat kerja berat ataupun juga outdoor, mau nggak mau laptop ini kayaknya butuh bantuan cooling fan tambahan, biar suhunya tetap terkontrol. Dan pastikan juga jangan dipangku ya, kalau nggak kebakar sih ini paha.
Lebih lanjut untuk urusan audio, maka laptop ini sudah dibekali oleh stereo speaker. Bical nggak ketemu dia dituning oleh siapa, tapi at least dia stereo speaker. Karakter suaranya cenderung flat sih, tapi tergolong masih clean dan juga nggak sember gitu. Waktu kita coba dengerin kayak instrumen-instrumen 8D gitu ya, 8 dimension gitu ya, berasa sih memang separasi suaranya. Dan memang pas waktu urusan kencang-kencangan pun juga laptop ini tergolong kencang. Dimana dia waktu kita tes dengan volume maksimum suaranya itu bahkan bisa mencapai 92,7 desibel. Sementara untuk rata-ratanya sendiri berada stabil di 84,3 desibel. Jadi ini udah tergolong kencang lah untuk ukuran speaker laptop. Dan dari speaker kita pindah ke bagian webcam, di mana laptop ini sudah menyematkan satu buah kamera webcam sebesar 2,1 megapiksel yang bisa memfoto di resolusi 1080p dan juga untuk video bisa mencapai 1080p 30 fps. HP pun juga sudah menyematkan akan teknologi HP True Vision HD kamera yang bikin kualitas video itu terasa lebih jernih dan juga natural. Ditambah juga dengan teknologi dual array digital microphone menjadikan noise reduction teknologi, ditambah lagi juga dengan suara kita tuh bahkan bisa ditangkap lebih baik. Dan ini semua ditutup juga dengan sebuah privacy shutter fisik di webcamnya, sehingga kita sudah aman secara privacy dan juga untuk kita menggunakan meeting harian, ini harusnya udah aman banget. Dan masih terkait dengan multimedia, mengingat laptop ini adalah laptop berbasis AI, jadi ada beberapa fitur AI yang juga bakal kita temuin di laptop ini. Dan karena memang fiturnya banyak, jadi daripada teman-teman ngangengong-ngengong gitu ya, mending langsung dapat gambaran penjelasan langsung aja deh fitur AI di laptop ini, sekaligus juga dengan hasil uji speaker dan juga kamera di laptop ini. Check this out. Pengetesan kameranya di 1080p 30 fps. Ini udah lumayan oke ya dari segi warnanya. Enak banget udah buat meeting-meeting. Tapi misal kita ada lighting di rumah gitu ya. Ini dia bakal exposure gitu, tapi nanti bakal nyesuaiin warnanya sendiri nih kayak gini contohnya ya kan. Tuh. Dia bakal nyesuaiin warna. Jadi ada jeda overexposure kayak 5 detik, kayak 3 detikan lah. Tapi overall oke lah. Terus kalau untuk suaranya, ini lagi ada di lingkungan yang banyak kendaraan. Overall tadi kita udah coba dan surprisingly suara motornya, suara kendaraannya bisa keredam gitu ya. Jadi dia fokus ke vokal kita gitu. Nah, sekarang kita juga mau nunjukin fitur AI yang ada di kameranya. Ini ada banyak nih ya. Pertama kita bakal cobain automatic framingnya dulu nih. Tuh, jadi si kameranya bakal langsung nyari kita dan bakal ya automatic framing, nge-framing kita biar lebih presisi lah di kamera ya kan. Gitu. Terus eye contact-nya di sini eh mata kita bakal ada AI yang ngusahain buat tetap eye contact walaupun mata kita lagi sedikit gerak kemana-mana gitu ya. Tapi ini sedikit aja ya, bisa ngebenerinnya sedikit gitu. Nah terus selanjutnya kalau background effect, nah ini kayak biasa aja sih. Ini kayak ngeblurin background di belakang aja. Ya ini bakal ngebantu banget buat teman-teman yang suka meeting online gitu ya atau sekolah online gitu ya atau BDR belajar dari rumah gitu ya misalnya. Oke guys, jadi sekarang kita bakal masuk ke segmen pembedahan AI. Nah, di laptop ini yang pertama ada tombol Copilot. Yang jelas berarti kita bisa masuk ke Copilot AI. Nah, di sini kita bisa searching kayak misalnya apapun yang kalian butuhin lah. Piala Dunia, segala macam info bola bisa dicek di sini atau tentang belajar atau apapun itulah bisa dicek di sini. Terus habis itu kita bisa generate image juga ya kan lewat prompt yang kita bikin, aman aja. Jadi secara fitur AI dia bisa jadi temen buat kita searching gitu ya. Nah terus selanjutnya kita bakal masuk ke fitur click to do. Jadi misalnya click to do ini adalah fitur yang bisa ngebantu kita nge-search sesuatu dengan cara diklik doang nih. Contohnya tag tuh. Jadi kita bisa nge-copy gambar, terus misalnya kalian naruh gambar di sini, terus di search langsung bisa juga kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke fitur yang penting yaitu adalah recall. Nah di fitur recall ini teman-teman bisa klik Windows D aja. Nanti bakal masuk, disuruh masukin PIN kalian.
Nah, di fitur recall ini kita bakal bisa ngelihat tab-tab atau aplikasi-aplikasi yang baru kita buka. Nah, selanjutnya ini buat teman-teman yang emang internasional banget gitu ya. Dapat klien di luar negeri, freelanceran dari luar negeri, terus dapat klien misalnya dari Jepang, terus kita masih belum fasih berbahasa Jepang atau kalian kuliah dari Indonesia. Nah, ini bisa ada fitur live caption. Jadi contohnya, kita buka video speaking Japanese gitu, terus langsung aja kita nyalain live captionnya dengan Windows Control L gitu ya. Nah, ini langsung nyala tuh. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah ya, di bagian bawah layar, dia nyala. Terus dia udah ready kan buat 幸せにはしてくれない。 nge-caption translatednya. 僕が考えていたのは Nah, tuh 寿司 langsung って言 muncul おう tuh と ya. 思ってました。 Langsung muncul tulisan-tulisan bahasa Inggris. Jadi bisa Konnichiwa, berubah OK bahasa Japanese Jepang です。 jadi Japanese bahasa with Inggris. no Kalian シュ bisa です。 lihat よろしくお bahasa 願いし Inggrisnya ます。 kalau お emang 願い kalian します。 masih 今日 belum は mengerti 1時間 bahasa の Jepang. Masuk di bagian konektivitas, maka laptop ini sendiri juga sudah menggunakan modul Wi-Fi terbaru dari Realtek dengan kode RTL 8922AE, di mana dia sudah support akan Wi-Fi 7 atau 802.11be dan juga sudah support akan triple band connectivity, yaitu 2,4 GHz, 5 dan juga 6 GHz. Selain itu pun laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.2 yang secara koneksi harusnya udah lebih stabil dan juga minim delay. Jadi bakal terbantu banget, terutama buat teman-teman yang banyak banget device-device menggunakan Bluetooth. Masuk ke bagian baterai, maka ini merupakan bagian yang sangat penting menurut Pical, terutama buat kita para segmen laptop kantor kayak begini ataupun juga laptop anak kuliahan lah. Karena memang kan males banget ya kan, kalau misalnya daya tahan baterainya tuh cukup bikin kita kayak harus pusing gitu, colak-colok waktu kita pulang kerja lah, lagi tengah kerja lah, lagi serius segala macem gitu ya kan. Nah, nggak usah khawatir, karena laptop ini punya baterai yang cukup besar dan juga awet. Secara spek, dia punya spesifikasi baterai dengan kode AE03XL, dan dia memiliki bahan lithium polimer berkapasitas 60 Wh yang diklaim bisa bertahan sampai 12 jam. Tapi memang karena nggak ada penjelasan untuk skenario pemakaian macam apa, maka Pical langsung tes aja sendiri. Dengan power mode kita tes di battery performance, dan juga brightness-nya kita mentokin di 100% menggunakan aplikasi PC Mart. Dan pada skenario mode office, hasilnya baterai itu mampu bertahan hingga 11 jam 30 menit, dari 100 sampai tersisa 4%. Sedangkan untuk skenario gaming, daya tahannya mampu mencapai di angka 2 jam 15 menit dari 100 hingga 4%. Hasil ini udah nunjukin kalau ketahanan baterainya memang nggak jauh dari klaimnya. Ditambah lagi untuk tes gaming yang bisa bertahan lebih dari 2 jam, ini harusnya udah tergolong luar biasa, ya kan? Apalagi kalau teman-teman yang inget pas tes game antara charging dan baterainya beda-bedanya nggak terlalu jauh. Nah, ini bisa jauh banget nih gitu ya. Ya tapi balik lagi, kalau emang pengen nge-push rank ataupun main game yang kayak story berjam-jam ya, nggak mau harus di-charge sih, ya kan? Dan kalau kita udah ngomongin soal charging, maka laptop ini pun juga sudah ditandemin sama charger bawaan dengan interface USB Type-C yang punya power hingga 65 Watt. Penggunaan USB Type-C ini sebenarnya ada plus minusnya. Yang dimana plusnya itu kan bisa jadi lebih fleksibel karena bisa menggunakan charger USB Type-C yang lain selama output dayanya juga udah sesuai. Tapi minusnya justru ini yang bikin jumlah port yang tersedia makin berkurang karena kepake buat charging. Walaupun begitu, terlepas dari semua yang tadi, Pical malahan penasaran sebenarnya buat ngetes charge laptop ini dengan charger bawaannya. Dan hasilnya untuk charging dari 1% hingga 50% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 8 menit. Sementara dari 0 sampai 100 kalau kita pentokin, maka total waktunya tuh di 2 jam 39 menit. Ya sejujurnya hasil ini memang bukan yang paling ngebut di kelasnya, tapi juga memang yang nggak bisa dibilang paling lambat. Yang penting memang kalau lagi buru-buru, ngecas sekitar sejam tuh udah cukup lah buat nambah daya sampai 50%. Harusnya dengan asumsi sekitar 12 jam, maka kita ngecas sekitar 1 jam aja bisa dapat daya sampai 6 jam buat kerja kantoran. Jadi tergolong masih oke lah gitu ya. Terakhir terkait dengan kemampuan upgrade-nya, maka menurut Pical laptop ini udah menjadi one of a kind, terutama di tahun 2026 ini. Kenapa begitu? Karena udah jarang banget Pical temuin sebuah laptop yang memiliki support upgrade buat RAM dan juga untuk storage-nya. Biasanya kan selalu salah satunya gitu ya kan, pakai onboard entah. Jarang sih memang yang storage ya, tapi biasanya pakem matinya rata-rata RAM tuh kan pasti udah onboard gitu. Nah, menariknya di laptop ini, RAM-nya tuh sendiri masih disediakan 2 slot DDR5. Yang saat ini memang sudah terpasang 2 keping RAM masing-masing 16 GB. Dan kalau teman-teman mau upgrade, di atas kertas sih prosesor ini harusnya udah support sampai 256 GB. Tapi pertanyaannya apakah memang motherboard-nya support? Nah, ini yang menjadi tanda tanya, ya kan? Apalagi kalau misalnya dengan harga memori yang kayak sekarang, kayaknya agak nggak visible gitu ya. Jadi kalau buat kita yang mungkin ngerasa pemakaian harian yang cukup, 32 bawaannya sih sudah cocok gitu.
Tapi kalau memang kita mau upgrade lebih tinggi lagi sampai 64 GB, harusnya jadi jauh lebih bagus gitu kan. Untuk memastikan dia tetap upgrade sampai masa depan. Selain itu pun juga terkait dengan sektor penyimpanannya, sebenarnya masih ada opsi buat upgrade. Tapi sayangnya cuma tersedia satu slot PCIe 4 yang saat ini sudah terpasang SSD bawaan NVMe 512 GB. Jadi kalau teman-teman mau ganti, mau upgrade, mau nggak mau cuma mencabut yang ada, pasang dengan yang baru. Walaupun gitu, harga SSD juga mahal ya kan. Jadi aduh, agak pusing juga kepala BRB ini kan. Dan opsi terakhir untuk upgrade yang bisa dibilang penting nggak penting, yaitu opsi ganti WiFi card. Ya meskipun memang paling jarang diganti dan juga karena ini udah Wi-Fi 7 jadi buat apa juga diganti gitu ya. Tapi paling nggak udah dikasih opsi lah buat ganti. Sehingga menurut Pichel juga salah satu hal yang perlu kita apresiasi. Overall, menurut periode Pichel, laptop HP OmniBook 3 AI14 ini adalah sebuah laptop yang memang dirancang buat produktivitas modern dan juga pemakaian jangka panjang. Karena secara hardware yang dipakai udah bisa dibilang tergolong up to date, tergolong latest, dan juga new gen. Memang performa CPU-nya sebagai catatan bisa dibilang bukan yang terbaik-terbaik banget gitu ya, tapi dengan hadirnya NPU yang ada, apalagi udah support sampai 50 TOPS, ini menjadi sebuah modal yang bagus, terutama untuk fitur-fitur yang bakal berkembang terus ke depannya. Ditambah juga dengan kombinasi RAM 32 GB yang bikin multitasking kita harusnya jadi terasa lebih ada nafasnya gitu. Sehingga ini akan cocok banget terutama buat kebutuhan kerja, kuliah, editing ringan, sampai gaming-gaming ringan pun juga laptop ini harusnya sangat worth it banget buat dipakai sebagai tandem sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang memang nyari laptop produktivitas harian yang siap ngadepin era AI, maka ini pilihan yang solid. Ya beberapa catatan seperti kayak panel layar sama masalah suhu, ini balik lagi sebenarnya kedua catatan ini bisa di-solve sih dengan menggunakan external monitor ataupun juga menggunakan cooling pad. Dan sampai sini menurut teman-teman gimana? Dengan fitur yang ditawarkan, sebanding nggak sama harganya? Boleh kali coba komen di bawah. Dan kalau mau cek lebih lanjut, Pichel juga udah taruh nanti linknya di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang terbantu dengan video ini, jangan lupa juga untuk bantu like dan juga share video ini, plus juga cek sosial media serta website Pichel Media Group melalui link yang ada di deskripsi. Serta mau ngingetin, jangan lupa ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group. Ada Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, ada juga PMG Fams yang bahas vlog Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada di-subscribe ya. Jadi itu bisa kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya jarang loh ya. Kayak sekarang tuh nemuin laptop yang bisa di-upgrade tuh kayak barang langka gitu. Kenapa sih? Kenapa sih kalian brand? Aduh. Walaupun begitu tetap aja sih. Aduh, memori mahal, BBM mahal, ya kan? Habis itu biaya nikah juga makin mahal. Kecuali kalau cuma mau ke kantor ini doang. Mau ini doang. KUA doang. Keluarga nanti gimana, ya kan? Masa kita lahir jomblo, mati jomblo, ya kan?